Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya sedang berstatus single. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana energi love life-nya kamu, dan berikut nanti kita akan intip-intip sedikit bagaimana energi sia yang mantan saat ini ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Aquarius, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Wands di sana. Berikut ada energi dari Four of Cups reverse, kemudian ada energi dari Three of Pentacles reverse, dan berikutnya ada energi dari Queen of Swords ya. Nah, jadi kalau Mari lihat bisa aja kamu sebenarnya baru-baru ini ya mulai untuk serius nih menggarap statusnya kamu sebagai single. Jadi bisa-bisa aja sesungguhnya kamu sempet ya, walaupun kalian telah menyatakan diri berpisah, tapi kamu sempet gitu loh, sempet kayak yang menunggu gitu ya, supaya perpisahan ini tuh hanyalah sebatas perpisahan sementara, bukan perpisahan selamanya gitu ya. Kamu menunggu momen kamu balikan lagi sama si dia gitu ya. Atau kamu yang sempet kayak yang masih berusaha ya, kamu masih ada upaya untuk men-trigger gitu loh, men-trigger si ayang mantannya kamu supaya mau lagi ya balikan sama kamu gitu loh. Jadi hubungan kalian baikan lagi dan kemudian kalian bisa kembali melanjutkan gitu ya. Nah, kamu kayak sudah sempat gitu ya melakukan ini dan itu gitu loh, meyakinkan dia bahwa hubungan ini tuh masih layak untuk dijalani gitu ya. Ya pokoknya apalah yang bisa kamu lakukan untuk men-trigger kembalinya kamu sama si dia. Mari lihat untuk beberapa dari kaum Aquarius, kamu sudah melakukan tindakan-tindakan yang kamu anggap penting, yang kamu anggap bisa gitu loh ya. Jadi bukan ketika ancaman perpisahan ada di depan mata lantas kamu di situ tuh langsung layu gitu ya, ya udahlah berpisah ya berpisahlah, gagal hubungan ini ya gagal lah. Mari lihat ada masanya ya, kamu yang kayak oke, saat ini mungkin sudah ada obrolan perpisahan, tapi pasti masih terbuka lagi kemungkinan kami kembali bersama gitu loh ya. Nah, namun setelah mencoba untuk beberapa saat gitu ya, mencoba untuk sabar menunggu, sabar mengusahakan. Nah, ini di baru belakangan hari ini ya, atau bisa dalam jangka beberapa hari ke depan setelah kamu menyaksikan video ini, kamu yang bilang udahlah gitu, ya udah kalau nggak bisa balikan sama dia ya tak mengapa lah gitu ya, toh hidupnya kamu juga bisa kamu sadari nggak juga akan lebih sulit kalau tanpa dia, kamu akan mampu, kamu akan bisa gitu ya, semua akan baik-baik saja kalau kamu melangkah tanpa dia gitu ya. Nah, di sana kamu sudah kepikiran akhirnya seperti ya aku juga harus memulai hidup baru gitu ya, aku juga harus menjelajah lah hidupnya aku sendiri yang kali ini tuh kujalani tanpa dia. Nah, seperti itu. Jadi kayak ada keoptimisannya kamu gitu ya, tentang masa depan pribadinya kamu gitu loh. Tapi ini memang tentu ya hasil dari perenungannya kamu gitu loh. Jadi jangan-jangan kamu belum sempat nih memikirkan atau mempertimbangkan gitu ya, apa sih alasannya kamu mau balikan sama dia gitu, dan apakah memang alasan itu tuh benar dipakai sebagai alasan untuk membuat hidupnya kamu lebih baik gitu ya. Yang tadinya kamu itu tuh hanya kayak ngikutin gerakan seadanya aja ya, gerakan pikiran seadanya, perasaan seadanya gitu. Tapi ya ini, jangan-jangan kamu sudah mulai melakukan perenungan
Memangnya kenapa ya aku mau tetap bersama dengan dia? Ada apa? Apakah memang aku sebegitu cintanya? Dan kemudian apa dia memang pasangan yang ideal bagi aku sesungguhnya? Nah gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mari lihat, pertanyaan penting ya, perihal tentang bagaimana kamu dan bagaimananya dia sesungguhnya memberikan dampak dalam hidup pribadinya kamu. Apakah dia sudah bertanggung jawab sebagai pasangan? Ya. Apakah memang kamu nyaman ngejalani sebagai pasangannya dia? Seberapa besar positif ataupun negatifnya hubungan kalian yang selama ini kalian jalani? Gitu. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya dan lain-lain gitu. Pasti ada pemikiran-pemikiran yang kamu pribadi. Dan akhirnya itu yang kamu bisa mendapatkan conclusion ya. Kamu dapat hasil, enggak juga kok aku bagus hidupnya dengan dia misal ya. Lebih banyak ternyata hal yang negatifnya misal. Atau kamu iya ya, ngapain aku mau terkunci ya, hidupnya aku hanya gitu-gitu aja kalau dengan dia. Mendingan aku ya coba petualangan hidup baru gitu. Daripada cinta-cintaan mendingan aku tuh mikirin tentang pekerjaan aja ya, duit, karir, mikirin tentang masa depan ya, mikirin tentang studi gitu. Mendingan aku mikirin anakku sajalah, mikirin keluargaku ya, orang tua gitu, saudara gitu. Mendingan lah daripada mikirin cinta-cinta sama dia, aku tuh mikirin negara Indonesia Raya ini aja lah. Bisa gitu kamunya. Jadi nampaknya ada perspektif baru ya. Ada perspektif baru yang kamu dapatkan, yang kamu hasilkan, yang terjadi pada dirinya kamu. Ya, dalam waktu dekat ataupun sudah terjadi di saat ini. Jadi kamu lebih ngerti mana prioritas. Ternyata balikan sama dia nggak prioritas amat gitu ya. Mendingin prioritasin kayak gimana caranya biar bisa hidup mandiri. Ini bisa nih ya, gimana caranya biar makin sukses. Seperti itu jadinya. Dan mungkin juga kamu sadari, ternyata aku nggak gitu cinta-cinta banget ya sama orang ini gitu loh. Iya ya, kalau diingat-ingat aku juga nggak begitu nyamannya kok jalan sama si dia. Seperti itu ya. Jadi kamu akhirnya udahlah sendiri aja dah gua. Gitu loh, sendiri aja. Kalau untuk segera berpasangan ya, mencari gantinya dia, mari lihat kayaknya kamu belum mau ya dalam waktu dekat. Gitu loh. Jadi kayak aku nikmati aja lah dulu kesinggelannya aku ini gitu kamunya. Ya. Jadi sesungguhnya kalaupun berpisah dengan dia, mari lihat kamu kayaknya nggak ada ya masa-masa dramatisnya kamu ya, masa-masa melankolis ya. Bisa-bisa kalaupun ada, namun di saat ini tuh kamu kayak sudah bisa healing ya. Kamu udah bisa ngerilis gitu loh egonya kamu yang tersakiti dengan bubarnya hubungan kalian ini ya. Nah kalau saat sekarang mari lihat kamu sudah optimal banget ini untuk move on, let go, ya, letting go, ya. Marlian kayaknya kamu sudah memang berpindah, bukan hanya masa transisi saat sekarang ya, dari yang tadinya bersama dan kemudian menjadi sendiri, nampaknya kamu udah melewati masa transisi ini, Marlian. Jadi justru di saat sekarang ada kemungkinan besarnya ya, sebagian besar di antara kaum Aquarius ya udah enjoy aja dengan hidup single ini, udah menikmati juga kehidupan ngejomblo ini, mari lihat. Jadi nggak ada kayak cerita nangis-nangis gitu. Kalaupun terpikir tentang dia, terpikirnya cuma sebentar, nggak yang sampai mengusik ya, sampai ngeganggu moodnya kamu, merusak kinerjanya kamu ya, menjalani hidup yang baik gitu. Enggak tuh, mari lihat, biasa-biasa aja. Itu loh. Daripada mikirin dia, lebih banyak ini pikirannya kamu, entah perkara apa kayak gitu ya,
yang tidak ada sangkut pautnya dengan percintaannya kalian gitu. Melintas lalu tentang dia ya tentu ada, tapi itu tuh masih dalam tahap wajar normal. Layakan kamu bukannya amnesia kan gitu ya. Sudah ada memang memori tentang dia di dalam kepalanya kamu gitu ya. Ingatan-ingatan yang wajar normal lah, tapi tidak yang bikin kamu terusik. Kalaupun ada beberapa di antara kalian yang masih tetap merasa terusik, tapi kalau mau bilang sih itu tuh levelnya level 6 ya dari 10. Dan boleh-boleh kalian akan mengganti ya energi keterusikannya kamu itu tuh menjadi hal-hal yang untuk mikirin masa depan aja dah gitu loh. Ya, energi yang sama memikirkan dia bisa kamu alihkan untuk hanya memikirkan tentang masa depannya kamu saja. Mikirin pekerjaannya kamu saja. Gitu loh, mikirin orang-orang yang sayang sama kamu, orang yang peduli sama kamu, ya. Orang yang nyata hadirnya dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu. Jadi perpisahan ini tuh tidak nyiksa bagi kamu. Untuk di saat ini ya terutama. Sangat tidak nyiksa. Gitu loh. Biasa-biasa aja. Di situ ya. Biasa-biasa aja. Jadi sebab karena percintaan bukan hal yang prioritas di saat ini, maka kalau mari lihat ya kamu tidak segera nih nyari target baru ya kalau kamu ini tuh cowok ya, atau buru-buru ngebuka diri kepada cowok lain ya kalau kamu ini tuh cewek. Dan kalau mari lihat, boleh-boleh kalaupun kamu nanti suatu saat akan siap ya untuk memulai kisah asmara cinta baru, bisa aja kamu sudah semakin ketat ini memfilter ya, ngesortir ya kepada siapalah hatinya kamu akan kamu berikan gitu loh. Marilah kamu bisa jadi lebih pilih-pilih di sini. Nggak lagi kayak kamu yang dulu gitu ya. Dulu ya pokoknya seneng ya, bisa bikin kamu seneng, bisa bikin kamu gembira, ya pokoknya ganteng, ya pokoknya cantik, ya pokoknya dia punya banyak duit, bisnisnya bagus, hayo lah gitu. Nah, nanti marilah kamu itu tuh bisa yang kayak milih. Nggak cukup hanya ganteng atau cantik, tapi otaknya maksimal, cerdasnya ya gitu misalnya ya. Orang yang lebih dewasa, sadar akan apa itu namanya tanggung jawab gitu. Orang yang bisa kamu ajak untuk jadi partner bisnisnya kamu misalnya ya. Orang yang religius misal. Nah, jadi sudah ada nih listnya kamu ya, kriteria. List kriteria wanita apa sih yang bagaimana sih yang ideal bagi kamu ya, atau pria idealnya kamu itu kayak gimana modelannya, potongannya gitu. Jadi akan lebih berhati-hati ya, kamu akan lebih berhati-hati, enggak yang sembarang-sembarang lagi gitu loh. Karena tentu setelah ini tuh kamu enggak mau main-main lagi dalam dunia percintaan. Kalau misalnya suatu saat kamu berkenan ya untuk punya kisah cinta yang baru gitu. Namun untuk beberapa saat ke depan, marilah bisa kalian akan tetap mempertahankan dulu nih status singlenya kalian. Gitu loh. Ya, ada hal yang lebih penting yang kamu rasa harus kamu tanggung jawabi dulu, yang harus kamu lakukan dulu gitu loh. Apalagi kalau kamu wanita yang usianya sudah lumayan banyak ya. Biasanya kalau perempuan katakanlah sudah di usia kepala 4 ya, biasanya sudah mulai itu tuh yang kayak ngapain lagi lah meribetkan diri tentang cinta-cintaan.
gitu loh. Mendingan mikirin generasi selanjutnya aja lah, mikirin anak gitu ya, mikirin pekerjaan lah. Nah, biasanya seperti itu gitu loh ya. Apalagi kalau usianya bukan 40 tapi sudah bukan 40 tok ya, tapi sudah 45, 48, 50 sekian gitu ya. Sudah ndak yang terlalu penting-penting banget gitu loh untuk perkara cinta-cintaan. Nah, gitu ya. Setidaknya itu yang akan terjadi sampai beberapa saat ke depan gitu loh. Sebelum nanti kamu baru ready lagi ya. Dengan alasan-alasan apalah gitu ya, membuka diri kepada pria baru ataupun kepada wanita baru gitu. Oke, baik, sekarang kita akan intip dulu ya energi sia yang mantannya kamu ini tuh ke dirimu. Oke, di sana. Dan berikutnya ini, kalau Marliat ya yang mantannya kamu ini tuh kok kayaknya dia belum bener-bener menjadi mantannya kamu nih ya, belum gitu. Jadi untuk beberapa mungkin kalian masih ada nih interaksinya sampai saat sekarang ya. Masih ada. Karena mari lihat dia masih akan coba ini untuk keep in touch dengan kamu, untuk nge-reach out kamu ya. Masih ada di sini keinginannya dia. Mari lihat. Tapi ini sorry aja ya. Nampaknya energi seseorang ini kalaupun dia mau datang sama kamu, tapi ini tuh kok kayak bukan memberikan kamu jaminan ya bahwa hubungan ini tuh akan dia garap serius gitu loh. Jadi ini tuh kayak yang CLBK untuk uji ngecek tes ombak aja nih, mari lihat. Ya, ini tuh hanya orang kayak warawiri aja nih. Gitu loh. Jadi kamu jangan memang mau terlena ya terhadap si dia, jangan mau. Gitu. Kamu hanya kayak ngisi-ngisi gabut-gabutnya dia nih. Atau dia datang kepada kamu karena dia punya maksud dan tujuan. Ada hal-hal yang dia butuhkan dari kamu. Itu, mari lihat. Setidaknya ya, butuh kayak untuk validasi pride-nya dia ya. Harga dirinya dia. Apakah ketika dia coba menghubungi kamu, kamu masih merespon atau tidak? Mari lihat, hanya sebatas di situ. Itu loh. Jadi kamu adalah ajang atau objek ya yang mari nampak hanya untuk mensuplai energi egonya dia doang ini. Mari lihat. Jadi kalaupun dia ngajak kamu balikan, kamu lihat aja lah, hubungan kalian ini tuh tidak akan lebih bagus ya daripada yang kemarin-kemarin hari. Nggak ada kemajuannya di sini. Gitu loh. Nah, dan jangan-jangan memang dari awal kamu untuk beberapa ya, karena kalian orang Aquarius kan biasanya orang yang cukup jeli ya, menilai orang lain ya. Jangan-jangan kamu sebenarnya juga sudah tahu nih, dari awal tuh niatannya dia hanya mau kayak bercandaan doang sama kamu. Hanya mau main-main saja, hanya mau pura-pura pacar-pacaran, pura-pura main rumah-rumah tanggaan ya. Di situ ya. Jadi mari lihat, dia ini tuh belum mau jadi mantannya kamu. Belum mau. Itu loh. Maunya dia ya kalian masih lanjut lagi sebab ada benefit yang dia dapatkan dari kamu. Ini tuh pure hanya benefit aja ini. Motif dari si seseorang ini tuh ke kamu. Gitu ya. Mau jadikan kamu variasi dalam hidupnya dia ya. Di sana. Mau ngambil kesenangan saja dari kamu, mau ngambil validasi bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan yang istimewa bagi orang lain, dalam artian di sini tuh bagi kamu gitu ya. Nah di sana. Dan belum selesai nih ya, energinya dia datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Mari lihat, ini tuh belum selesai. Masih akan to be continue lagi di sini. Tapi ya beberapa kaum Aquarius, kamu kan udah ngerti ya maksud dan tujuan dari seseorang ini. Kalau dia datang chatting kamu, nelfon kamu ya, nongol cilukbal lagi di depan matanya kamu gitu ya. Dan mari lihat ya, kamu ogah sih
gitu. Mana tahu nih ada yang ragu-ragu ya, apakah kamu coba-coba membuka diri lagi kepada dia atau enggak. Ya, misalnya kamu masih ragu, yang mana nih yang harus kamu pilih. Kalau Mari kasih saran sama kamu, mendingan kamu pilih lepasin aja dah, gitu. Kecuali kalau kamu juga memang tidak membutuhkan komitmen dari si dia, kamu tidak punya tuntutan-tuntutan tertentu dari si dia, misalnya hubungan ini harus dalam pernikahan gitu ya, dia harus bertanggung jawab, dia harus konsisten dengan kamu gitu ya. Kalau kamu nggak punya kriteria-kriteria yang seperti itu, ya udah nggak apa-apa kamu jalan. Misalnya hanya untuk ngisi-ngisi gabutnya kamu doang misalnya ya, ya udahlah dengan orang ini, nggak apa-apa gitu ya, daripada kamu suntuk-suntuk gitu. Tapi ingat, jangan pakai ekspektasi, jangan pakai hati, nanti kamu kecewa ya sendiri gitu ya Aquarius. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, Leo, Sagittarius, berikut energi dari Cancer, ada energi dari Capricorn, energi dari Libra, berikut ada energi dari Pisces, Scorpio, dan energi dari Aquarius ya, hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan Aquarius, moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.